Oke, baik. Nah, materi kita kali ini kita sudah masuk di tahap desain, ya. Jadi saya akan menjelaskan teorinya dulu mengenai fase desain yang akan kita bahas secara umum dulu ya, yaitu bagaimana mendesain menggunakan dua tools ya, baik itu menggunakan object oriented maupun yang tradisional. Ini yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya yang akan kita bahas ya. Oke, ini adalah sub pokok bahasanya. Nah, ini ya, bahwa di dalam merancang itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah traditional approach dan yang kedua itu adalah object oriented approach. Kita akan bahas lebih detail mengenai ini di bab berikutnya ya. Tapi secara teori saya akan jelaskan pada materi kita kali ini. Oke. Nah, untuk yang object oriented itu ada banyak eh, apa namanya teori ya. Ada yang teori menurut si Grady Butch ya dengan object oriented design, kemudian Jim dengan object modeling teknik dan Ivar Jacobson dengan object oriented software engineering. Nanti ini semua itu akan membentuk UML yaitu Unified Modeling Language ya. Oke, kita bahas dulu yang object oriented dan UML. Nah, UML itu adalah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak. UML itu menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai piranti perangkat lunak. Oke. Nah, ini perkembangan UML ya, atau Story of UML, mulai dari UML versi tahun 2006 itu, yang sekarang tahun 2006 sudah versinya sudah tinggi ya, bukan seperti ini lagi. Mulai dari tahun 95 ya, di mana apa namanya object oriented ini dikembangkan dari versi Grady Butch ya, Unified Modeling method dengan 0,8 terus sampai dengan bahkan sekarang sudah berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi. Oke. Nah, UML itu ada beberapa diagram. Ya, ada beberapa diagram di mana diagram itu dikategorikan dalam 3 diagram. Struktural diagram, behavioral diagram, dan interaction diagram. Di mana masing-masing diagram punya diagram yang berbeda. Seperti behavioral diagram itu digambarkan dengan activity diagram, state machine, use case diagram. Struktural diagram digambarkan dengan komponen, deployment, object, structure, package, ya, kelas. Kemudian interaction digambarkan dengan communication, interaction, sequence, dan timing. Ini semua akan dijelaskan di bab tersendiri ya, di bab tersendiri. Nah, ini adalah sistem requirement kalau kita akan membuat perancangannya menggunakan object oriented, di mana nanti kita akan membuat use case model yang akan membentuk kelas diagram. Kita membuat activity diagram atau sequence itu berasal dari use case model, nanti akan membentuk state chart, kemudian komponen, sampai terakhir dengan deployment diagram. Oke, kita bahas dulu yang use case. Apa itu use case ya? Kita materi minggu ini mengenai use case dulu. Nah, use case diagram itu menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Jadi yang ditekankan itu adalah apa yang diperbuat oleh sistem, bukan bagaimana sistem itu berbuat. Sebuah use case itu mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem, mewakili bagaimana sistem berinteraksi dengan lingkungannya dengan menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem dan tanggapan dari sistemnya sendiri. Ya. Nah, tahap pertama dari use case itu adalah kita identifikasi siapa penggunanya atau user. Tujuan pengguna dalam sistem itu apa dan hasil dari aktivitasnya apa. Nah, seperti kalau bisa kita lihat di sini kita harus tahu user atau aktor. Ya, user atau aktornya siapa-siapa saja. Misalnya dicontohkan di sini order clerk, ya shipping clerk, kemudian merchandise manager.
Nah, apa yang dilakukan oleh masing-masing aktor ke programnya? Ya, ke programnya misalnya si order check ini look up item availability, create new order, update order dan seterusnya. Jadi Anda harus tahu yang menggunakan programnya siapa atau yang menggunakan perangkat lunaknya siapa dan apa yang dilakukan di dalam sistemnya atau di dalam programnya. Oke, kayak misalnya seperti ini. Contoh ilustrasi yang berbeda ya. Misalnya di sini si konsumen itu berpikir dia akan membeli sebuah baju misalnya. Akhirnya si konsumen tadi mengendarai sebuah mobil untuk pergi ke pasar atau ke mall. Nah, pada saat dia sudah berada di dalam mall atau tempat dia membeli baju, maka dia mencoba beberapa pakaian yang akan dia pilih, ya kan? Mencoba beberapa pakaian yang akan dia pilih. Atau mungkin saja dari beberapa pakaian yang akan dia pilih tadi, ternyata eh, tidak serak atau belum jadi beli karena belum sesuai dengan keinginan. Akhirnya dia mencari lagi ke beberapa mall yang lain misalnya atau toko yang lain. Sampai akhirnya si konsumen juga mencoba bajunya tadi dan memilih salah satu atau mungkin beberapa dari baju yang memang dia inginkan. Nah, sampai si konsumen melakukan pembayaran ke kasir. Nah, seperti itu yang bisa kita lakukan atau kita gambarkan untuk menggambarkan use case, ya. Nah, untuk menggambar use case diagram itu ada beberapa simbol. Yang pertama, ini gambar seperti gambar orang ada tangannya, kayak ada tangan ya, kayak ada tangan, kayak ada kaki. Ini namanya aktor. Nah, aktor itu gunanya untuk mengspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Jadi siapa yang menggunakan programnya, menggunakan perangkat lunaknya, itu bisa kita sebut dia sebagai aktor. Kemudian yang berikutnya adalah include, digambarkan dengan garis putus-putus. Kemudian di atasnya ada tulisan include dan ada panah lebih kecil, lebih besar. Ini spesifikasi bahwa use case sumber itu berasal dari aktor apa. Kemudian ada lagi yang namanya extend, ya, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari user case sumber pada satu titik yang diberikan. Nanti ada contohnya ya. Kemudian ada lagi garis namanya asosiasi hubungan antara satu simbol dengan simbol yang lain. Ada lagi yang namanya sistem, ini spesifikasi paket. Ya, kalau misalnya mau kita kotak-kotakan. Kemudian yang terakhir ini adalah use case. Use case digambarkan dengan gambar horizontal ellipse, itu deskripsi umum dari aksi yang dilakukan oleh sistem ya bagi aktor tadi. Nah, misalnya ini ada contoh membuat use case spesifikasi untuk sistem ATM. Ya, untuk sistem ATM di mana ada user yang akan mengambil uang misalnya dalam sebuah mesin ATM. Nah, kalian buat ilustrasi apa yang dilakukan, ngapain sampai dengan poin ke-10 ini. Ya, silakan dibaca saja. Kemudian boleh kita buat spesifikasinya. Ya, spesifikasinya. Kemudian kita langsung ke gambarnya aja. Baru kita namakan use case-nya. Ya. Oke, penamaan use case itu diberi nama sebuah use case dengan menggunakan kata kerja untuk menunjukkan sebuah proses. Nah, jadi nama kata-kata yang ada di dalam simbol use case yang horizontal ellipse tadi itu diawali dengan kata kerja. Misalnya nih, input KRS, input pesanan, hapus data mahasiswa, dan seterusnya. Contoh, nah kayak yang tadi ya, ada order clerk, dia ngapain? Oh, create new order. Dia melakukan perintah untuk meng-create order baru. Nah, misalnya ya. Nah, kayak yang contoh yang saya bilang tadi, ada sebuah nasabah atau klien itu akan mengambil uang ke ATM, mesin ATM. Misalnya nih, yang pertama yang dilakukan di dalam mesin ATM itu ngapain? Cek balance. Nah, artinya dia ngecek dulu
ya, ngecek dulu saldonya. Kemudian apakah dia akan mengambil uang? Nah, biasanya kan ada menunya dulu kan? Ada menunya. Ini ada menunya dulu, cek balance, withdraw money atau transfer money. Setelah itu baru dia misalnya memasukkan user ID dengan passwordnya. Tapi kalau misalnya user ID dengan passwordnya duluan, berarti loginnya duluan di sini. Baru ketiga proses ini. Nah, ntar saya lupa. Include itu fungsinya artinya bahwa cek balance, login itu bisa dilakukan setelah tiga menu ini dilakukan. Jadi tidak bisa login kalau belum memilih salah satu dari ketiga menu ini. Ya, itu fungsi include. Nah, kalau fungsi extend, misalnya ada aktor petugas. Ya, petugas mau mengembalikan buku. Nah, pada saat mengembalikan buku, ternyata buku yang dikembalikan melebihi hari dari jadwal yang sudah ditentukan. Oh, berarti sistem bisa melakukan penagihan denda. Tapi ada juga yang anggota itu sesuai pengembalian bukunya sesuai dengan harinya. Oh, berarti menagih denda ini bisa dilakukan, bisa tidak, tergantung dengan kondisi anggota dalam melakukan peminjaman buku. Ya, makanya kita buat simbolnya extend di sini. Ya, simbolnya extend. Nah, misalnya nih, untuk library information system contoh lain ya, kalau kita membuat use case diagram. Jadi kita buat dulu siapa-siapa saja yang terlibat sebagai aktor. Misalnya di sini dibuat aktornya undergrad student, postgrad student, ada librarian, ada lecturer misalnya ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan di dalam program dibuat sebagai use case ya. Misalnya nih browse katalog, menambah koleksi, mengkonfirmasi transaksi, memesan buku, meminjam buku, ya, memesan kopi dan memperpanjang pinjaman. Nah, setelah itu baru kita hubungkan yang melakukan use case tadi siapa-siapa saja. Kayak misalnya nih undergrad student itu bisa melakukan di programnya browse katalog, memesan buku dan meminjam buku. Begitu juga dengan yang lain-lain. Nah, si postgrad student juga bisa melakukan yang dilakukan oleh si undergrad student. Ya, seperti itu. Jadi ditarik aja garis-garis sehingga pada akhirnya akan digambarkan seperti ini. Artinya bahwa dalam satu use case diagram itu bisa dilakukan oleh beberapa aktor. Nah, dilakukan oleh beberapa aktor. Nah, ini contoh sederhana ya kalau kita mau membuat use case diagram untuk sistem informasi perpustakaan. Ya. Nah, karena dia banyak yang dilakukan, kalau kita lihat gambar yang tadi kan seolah-olah banyak simbol yang bersinggungan ya kayak gini ya, terlalu rumit. Bisa kita sederhanakan dengan kita buat seperti ini ya. Nah, ini namanya simbol inheritance atau pewarisan. Nah, ini simbol-simbol pewarisan yang panah tertutup ini ya. Nah, kalau kita lihat untuk meminjam buku di dalam perpustakaan, ternyata kita harus menjadi seorang member atau anggota perpustakaan. Sehingga bisa kita buat bahwa postgrad dengan lecture itu merupakan bagian. Nah, kayak gini nih, lecture merupakan bagian dari postgrad itu artinya eh, di atas, bukan siswa, ya, bukan siswa. Nah, termasuk lecturer misalnya. Nah, lecturer masuk dalam member. Nah, librarian, petugas perpustakaan juga masuk dalam anggota perpustakaan. Nah, bisa kita buat seperti ini dia. Ya, apa yang dilakukan? Nah, kayak gini misalnya nih, si lecturer bisa ngapain? Bukan hanya dia bisa mengkonfirmasi pinjaman dan memperpanjang pinjaman, tetapi lecturer juga bisa memesan kopi, meminjam buku, browse katalog, dan memesan buku. Jadi yang berada di bawah ini bisa melakukan kegiatan di atasnya. Begitu juga dengan librarian. Librarian bisa melakukan mengkonfirmasi perpanjangan, menambah koleksi, memesan buku, dan browse buku. Seperti itu. Tapi postgrad cuma bisa memesan buku, meminjam buku, browse katalog, dan memesan buku. Seperti itu. Ya. Nah, itu saja cerita singkat saya
bagaimana mendesain sebuah perangkat lunak atau sebuah sistem dengan menggunakan use case diagram, di mana use case diagram ini merupakan bagian dari object oriented design, ya. Nah, tools yang lain akan saya jelaskan kemudian di video yang lain. Oke, terima kasih.